Nah, siapa penjaga hati kita? Itu Allah. Maka kawan-kawan, kalau sudah kita tadi bahas tentang menjaga hati kita, ketika kita sudah ridho, ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah nerima segala ketetapan dari Allah, kan itu ya, kita dikasih masalah orang beriman tadi kan baik. Mau tahu enggak Allah tuh ridho sama kita? Mau tahu enggak? Mau enggak? Ya udah, kalau enggak mau saya tutup. Mau tahu enggak kalau Allah tuh ridho sama kita? Pernah enggak dikasih ujian terus, ya Allah kok saya terus yang dikasih ujian? Ya Allah kok ngelihat teman ini ekspektasinya kan kadang di posisi kita yang banyak bergelut di pendidikan, banyak bergelut di keilmuan, lihat teman-teman kita yang berhasil, ya Allah kok teman saya yang cepat gitu kan, ya Allah kok dia paham, kok saya enggak, ya Allah kok dia dulu yang wisuda, nah, lihat, ya Allah kok dia sekarang yang dapat rezeki banyak gitu kan. Tapi pada saat itulah Allah tuh nggak ridho sebenarnya. Allah ridho ketika doa kita pun ridho. Dulunya kecewa, dulunya doanya tidak terima, tapi di-upgrade terus, di-upgrade terus. Ya Allah, saya sudah ridho. Apapun itu yang Kau berikan, apapun itu yang Engkau peristiwakan dalam kehidupanku, saya akan terima ya Allah. Karena itu darimu. Segala yang Engkau berikan itu pasti kebaikan. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Saya tidak tahu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu kenapa Engkau ngasih kayak gini. Hanya Engkau yang tahu kenapa Engkau ngasih posisi saya seperti ini. Hanya Engkau yang tahu kenapa Engkau masih membiarkanku seperti ini. Hanya Engkau yang tahu kapan aku akan nikah, kapan aku akan dikasih nikmat, kapan aku akan dikasihkan kebahagiaan. Hanya Engkau tahu, dan aku ridho ya Allah. Kan irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka ketika hati kita sudah ridho tadi, sudah ridho dengan semua yakin sama Allah, Allah pun akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, kalau kita sudah yakin sama Allah, ketika Allah sudah menggenggam hati kita, siapapun yang sudah yakin, yang sudah ridho sama ketetapan Allah, maka Allah akan genggam hatinya. Dan ketika Allah sudah menggenggam hatinya, tidak akan mungkin Allah bikin hati itu kecewa. Saya ulangin, kalau hati kita sudah yakin karena Allah, pasti Allah akan genggam hati tersebut. Kalau Allah sudah menggenggam hatinya, tidak akan mungkin Allah bikin hati dia kecewa. Pasti akan Allah arahkan yahdi qalbak. Akan Allah arahkan yahdi qalbak ke dalam kebaikan-kebaikan. Walaupun yang datang dalam kehidupannya adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Walaupun suatu saat nanti akan datang ketentuan-ketentuan dari Allah. Ya Allah, apapun itu ketentuan darimu, saya ikutin. Ya Allah, apapun itu kehendak darimu, saya terima. Ketika kita sudah yakin hatinya, maka Allah akan arahkan yahdi qalbak kepada kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu segala yang datang dari Allah itu pasti kebaikan. Walaupun itu bukan hal yang kita sukain, berarti kita disuruh belajar untuk nerima. Yakin sama Allah, percaya sama Allah, gak ragu sama Allah, serahkan segala urusan sama Allah. Pokoknya kalau sudah ada kata Allah, yakin, insya Allah semua urusan beres. Semua urusan beres. Ini masalah kita di dunia kan ini gitu, realita yang tampak, realita kehidupan, itu yang jadi masalah kita. Krisis kita saat ini adalah yu'minuna bil ghaib. Krisis anak muda, krisis umat sekarang, yu'minuna bil ghaib. Dia tidak percaya sama hal-hal yang gaib, dia percaya dengan keimanan, dia nggak percaya yang jaga hatinya dia itu Allah. Dia tuh tidak yakin. Dia tidak yakin. Kenapa? Dikasih, saya bilang tadi kan, ketika kita sudah yakin sedikit, kita mau berubah, hancurkan dulu hatinya sama Allah. Dihancurkan dulu, diremukkan dulu. Supaya apa? Supaya Allah ganti dengan hati yang bersih. Allah ganti dengan hati yang lebih luas, lebih yasrah sadrah, lebih menerima ketentuan, lebih ridho, lebih lapang dada dengan segala keadaan. Kalau kita sudah seperti itu, sudah semua pasti Allah urus. Semua yakin sama Allah, Allah pasti akan bantu. Ridho sama ketetapan Allah, pasti Allah akan bantu. Allah akan ridho. Kalau Allah sudah genggam hati kita, maka tidak akan Allah bikin hati kita kecewa. Tapi sebaliknya,
Kalau hati kita masih diisi selain Allah, diikhtiarkan pakai hati, datang si doi misalnya, datang si doi, terus berharap sama si doi, curhatlah sama kawannya. Doinya kayaknya apa? Si doi ada sinyal-sinyal mau sama saya gitu. Nah, itu doanya, scroll. Ikhtiarnya apa? Nge-like setiap story-nya, di-like. Ngelihat apa? Pokoknya ada gak mau paling yang pertama. Gak mau yang 1 jam baru ngeliat story-nya, ditungguin. Selalu jadi yang paling 30 menit pertama ngeliat story-nya. Ikhtiarnya apa gitu? Ikhtiar pakai hati. Maka teman-teman kalau sudah diisi seperti itu, maka tadi gimana sih caranya? Ustaz, kalau kita lagi suka sama seorang, kalau itu bener Allah ridho kita sama dia, kan yang mendatangkan rasa itu Allah juga kan? Ya Allah, engkau kan yang hadirkan rasa ini. Nah, kalau kita memprotes itu kan, ya Allah, engkau kan yang hadirkan saya suka sama dia. Ya Allah, karena saya serius sama dia, saya benar-benar berharap sama dia. Nah, saya tahajud sekarang ya Allah. Saya sekarang benerin bacaan Quran ya Allah. Saya ngafal nih ya Allah, gitu kan? Untuk bekal, gitu misalnya. Tapi kalaulah energi kita lebih besar ke manusia tersebut, Allah cemburu. Pasti Allah akan ngasihkan pedihnya suatu pengharapan. Tidak ada ikhtiar itu pakai hati. Hati itu jalurnya Allah. Nah, makanya itu satu tadi ngeliatnya. Gimana kita dialog sama Allah? Gimana hubungan kita sama Allah? Indikator nikmat itu benar-benar nikmat. Ujian itu adalah ujian yang Allah berikan supaya kita semakin dekat. 2 ya, indikator nikmat itu adalah nikmat, benar-benar nikmat anugerah. Ujian itulah ujian, benar-benar ujian supaya kita lebih dekat sama Allah. Indikatornya adalah semakin dekatnya kita sama Allah. Indikatornya adalah hubungan kita sama Allah semakin dekat. Dialog kita sama Allah semakin romantis. Dialog kita sama Allah semakin akrab. Indikator nikmat sama ujian ini, nikmat, hati-hati nikmat. Nikmat nih jangan-jangan bukan nikmat anugerah. Jangan-jangan nikmat ini adalah istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu kayak layang-layang. Ulur, semakin ke atas, semakin dapat nikmat, semakin kuat anginnya, putus. Jauh putusnya. Itu istidraj. Jangan-jangan. Itu caranya. Jangan-jangan nikmat yang Allah kasih ini istidraj. Kenapa? Indikatornya hubunganku sama Allah tidak semakin dekat. Saya nyebutin nama Allah aja keluh. Itu. Saya dialog sama Allah tidak ada romantisnya, tidak akrab. Itu jangan-jangan istidraj. Bukan fadl. Jadi 2 nikmat itu, antara istidraj atau fadl. Fadl itu adalah anugerah. Benar-benar anugerah dari Allah. Keutamaan dari Allah. Nah, hati-hati istidraj sama fadl, keutamaan.